Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Purnamasari, NIM A1E1190007 dengan kelas R002 pada Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Mari simak review dari saya. Materi yang pertama yaitu kelompok. Menurut Merton, kelompok merupakan sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Sedangkan di dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab. Menurut Homans pada tahun 1950 yang mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya dalam jangka waktu yang tertentu, dan jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Nah, dari pernyataan-pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah sekumpulan manusia yang mempunyai satu kesatuan. Dan biasanya kelompok terbentuk karena memiliki tujuan, struktur, aturan, dan nilai yang disepakati bersama sebagai bentuk dari perwujudan terbentuknya suatu kelompok baru tersebut. Materi selanjutnya yaitu syarat terbentuknya kelompok. Syarat pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan tersebut. Syarat yang kedua, adanya hubungan timbal balik atau feedback di antara anggotanya. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. 5. Bersistem dan berproses. Artinya, setiap kegiatan yang diadakan oleh kelompok tersebut harus bersistem atau terstruktur dan berproses. Yang keenam, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Nah, syarat yang keenam ini cukup penting karena tanpa adanya tujuan, kelompok tidak dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat dijalankan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok. Yang pertama, jenis kelompok primer. Kelompok primer yaitu suatu kelompok yang anggotanya hanya sedikit. Meskipun tidak setiap kelompok yang anggotanya sedikit merupakan dari kelompok primer, hubungan antara anggota tersebut bersifat personal. Jenis yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan suatu kelompok yang jumlah anggotanya itu banyak. Hubungan antar anggotanya tersebut juga bersifat impersonal, di mana perbedaan dari kelompok primer dan sekunder ini terletak pada jumlah anggota dan juga hubungan antar anggota tersebut. Materi berikutnya yaitu konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok merupakan suatu bentuk pemberian layanan dengan suasana berkelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk menggali potensi-potensi yang ada pada anggota kelompok, dan anggota kelompok dapat menambah wawasan dari para anggota kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan kelompok. Tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan kelompok yakni pengembangan pribadi, pembahasan topik-topik atau masalah-masalah umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok sehingga terhindar dari permasalahan. Artinya,
dalam bimbingan kelompok harus jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai bersama. Teknik bimbingan kelompok. Teknik pertama, diskusi kelompok, yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran, di mana seorang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan percakapan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan suatu masalah. Yang kedua, sosiodrama atau bermain perang, mengisyaratkan setiap anggota kelompok diajak untuk melakukan serangkaian peran yang mencerminkan kehidupan nyata atau perilaku-perilaku sosial yang menjadi kepedulian bersama setiap anggotanya. Yang ketiga, psikodrama, yang merupakan permainan peran yang dimaksud agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih mengenai dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, dan menyatakan kebutuhan serta menyatakan reaksinya terhadap tekanan terhadap dirinya. Yang keempat, menciptakan suasana kekeluargaan adalah teknik untuk mengadakan pertemuan dengan sekelompok siswa di luar jam-jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan dan dipimpin oleh salah satu anggota dari kelompok tersebut. Nah, materi berikutnya beralih dari bimbingan kelompok, yaitu konseling kelompok. Menurut Corey pada 2006 di dalam Budi Astuti pada tahun 2012 menjelaskan bahwa konseling kelompok lebih memberikan perhatian secara umum pada permasalahan-permasalahan jangka pendek dan tidak terlalu memberikan perhatian pada treatment gangguan perilaku dan psikologis. Konseling kelompok memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. Metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan balik interaktif dalam sebuah kerangka berpikir saat itu juga. Tujuan konseling kelompok. Tujuan umum kegiatan konseling kelompok yaitu berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Tujuan khusus konseling kelompok yaitu membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau viral dan yang menjadi perhatian peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong perkembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Selanjutnya, asas bimbingan dan konseling kelompok. Asas-asas yang terdapat dalam bimbingan kelompok yaitu 1. Asas kesukarelaan, di mana tidak ada paksaan antar anggota untuk mengikuti bimbingan kelompok. Yang kedua, asas keterbukaan, yang artinya setiap anggota kelompok harus terbuka terhadap hal-hal yang sedang ia hadapi. Yang ketiga, asas kegiatan. Asas kegiatan merupakan proses kegiatan dari awal hingga akhir. Yang keempat, asas kekinian atau pembahasan yang dibahas pada kegiatan bimbingan kelompok harus bersifat kekinian dan yang sedang dibicarakan oleh para anggota kelompok. Yang kelima, asas kenormatifan. Setiap anggota kelompok harus mengikuti norma yang terdapat dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Yang keenam, asas kerahasiaan, di mana setiap anggota kelompok wajib merahasiakan segala hal yang terdapat pada kegiatan bimbingan kelompok yang diikuti. Kemudian, asas konseling kelompok. 1. Asas kerahasiaan. Setiap anggota harus merahasiakan hal-hal yang terdapat pada konseling kelompok tersebut. Yang kedua, asas kesukarelaan. Para anggotanya harus dengan sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok tanpa paksaan dari siapapun. Yang ketiga, asas keterbukaan. Para anggota kelompok harus terbuka dengan satu sama lain agar tercipta suasana yang lebih efektif. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu
proses berjalannya kegiatan konseling kelompok tersebut. Yang kelima, asas kenormatifan. Setiap anggota konseling kelompok harus mematuhi norma-norma yang terdapat dan telah disepakati bersama pada awal kegiatan konseling kelompok. Yang keenam, asas kekinian, di mana para anggotanya atau hal-hal yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok harus hal-hal yang kekinian atau hal yang baru dan sedang dibicarakan oleh para anggota kelompok. Selanjutnya yaitu tahap-tahap konseling kelompok. Tahap pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap kedua yaitu tahap identifikasi dan tujuan kelompok. Tahap yang ketiga yaitu tahap produktivitas. Tahap yang keempat yaitu tahap realisasi. Dan yang terakhir yaitu tahap penutup. Materi selanjutnya ada standar operasional bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Menurut Prayitno dan Amti pada tahun 2004, standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi 1. Perencanaan kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga, evaluasi bimbingan kelompok. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Yang kelima, tindak lanjut. Dan yang keenam, laporan. Selanjutnya, yang pertama ada prabimbingan. Di dalamnya yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, yang dimana isinya yaitu pembentukan, transisi, inti, dan penutup. Tahap yang ketiga yaitu pasca bimbingan atau setelah bimbingan, yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai review materi pada mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon minta maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.